Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Peninjauan Jokowi ke sirkuit Formula E merupakan pencitraan yang seolah-olah mendukung. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Andriadi Ahmad, menilai langkah Jokowi yang meninjau sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara dan didampingi oleh Gubernur Anies Baswedan merupakan bentuk pencitraan yang seolah-olah mendukung ajang balapan itu. Sebab seharusnya Jokowi sudah menyatakan sikap mendukung meski selama ini partai politik pendukungnya menentang adanya perhelatan internasional tersebut, utamanya adalah PSI dan juga PDIP. Sedari awal mestinya Jokowi mengambil sikap mendukung atau menolak adanya sirkuit Formula E seperti sirkuit Mandalika, ujar Andriadi kepada VOE Rabu 27 April. Sebagai seorang presiden dari PDIP, lanjutnya sikap Jokowi pastinya akan mencerminkan sikap partai, yakni menolak Formula E. Pihak yang paling menentang sirkuit Formula E yaitu partai pendukung utama Jokowi, PDIP dan PSI. Secara tidak langsung, sikap PDIP di DPRD Provinsi Jakarta mencerminkan sikap DPP PDIP dan juga Jokowi, kata Andriadi. Oleh karena itu, Andriadi memandang peninjauan Jokowi terhadap sirkuit Formula E merupakan bentuk pencitraan yang seolah-olah menunjukkan bahwa presiden mendukung. Pencitraan seolah-olah Jokowi mendukung adalah hal itu dengan berhasilnya pembangunan Jakarta termasuk sirkuit Formula E lebih menguntungkan Gubernur Anies Baswedan, di mana saat ini memiliki popularitas dan elektabilitas yang tertinggi oleh berbagai lembaga survei untuk Capres 2024. Begitu tandasnya. Selain itu, Rocky Gerung juga menyebut Jokowi sudah jadi bebek lumpuh cari perlindungan ke Anies. Pengamat politik Rocky Gerung mengibaratkan Jokowi saat ini bagaikan bebek lumpuh di tengah tensi politik yang sedang memanas, dampak dari isu minyak goreng dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya saat ini Jokowi sedang mencari tempat untuk berlindung. Untuk itu Jokowi merapat ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mendinginkan tensi politik. Pasalnya dari partai pengusungnya yakni PDIP seperti sudah enggan melindungi mantan wali kota Solo itu. Di lain pihak, kekuatan politik Islam juga tidak akan sudi menjadi tameng Jokowi. Jadi Pak Jokowi sebenarnya cari perlindungan, bukan Anies cari perlindungan pada Jokowi. Saya bacanya gitu. Katanya dalam sebuah video yang diunggah di channel YouTube Rocky Gerung Official dikutip pada Rabu 27 April. Lain kalau survei terhadap Pak Jokowi masih kuat sekarang dan surveinya mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah jadi lame duck. Jadi bebek lumpuh, ini bebek lumpuh istilah abstrak ya, bukan dalam terminologi politik dunia disebut lame duck. Begitu tutur Rocky Gerung. Akhirnya Jokowi merapat ke Anies dengan basa-basi memantau proyek Formula E di kawasan Ancol pada Senin 25 April kemarin. Karena menurut Rocky saat ini Gubernur Anies elektabilitasnya sebagai calon presiden di 2024 sangat meroket. Dan karena itu keadaan, maka orang akan menafsirkan, wah Pak Jokowi akhirnya butuh pendamping untuk menyelamatkan dia kalau terjadi krisis politik. Begitu pungkasnya. Pemandangan unik dan ikonik terjadi di sirkuit ajang balapan mobil listrik dunia Formula E Jakarta. Presiden Jokowi mengunjungi lokasi tersebut ditemani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto momen saat mereka bercengkrama meninjau lokasi sirkuit pun bertebaran dan memicu reaksi publik, khususnya di media sosial. Pengamat politik Rocky Gerung juga ikut mengomentari momen tersebut. Lewat video akun YouTube milik Rocky Gerung Official yang juga bersama dengan Hersubino Arif dari Forum News Network, Rocky menyinggung soal pihak-pihak yang kerap kali mengeluarkan narasi panas yang dikenal dengan sebutan buzzer. Mungkin waktu gambar itu muncul, 7 dari 10 buzzer itu bunuh diri karena menganggap bahwa kurang ajar Pak Jokowi. Kita lagi hajar Anies, tiba-tiba beliau datang, ujar Rocky dalam akun YouTube miliknya, dikutip pada hari Selasa 26 April. Rocky juga sesumbar bahwa foto Jokowi dan Anies ini bisa diartikan bahwa Jokowi yang butuh Anies, bukan justru Anies yang membutuhkan Jokowi. Menurut Rocky, jika dikaitkan dengan kondisi psikologi politik Jokowi, sudah paham bahwa hubungannya dengan PDIP tidak lagi sebagus dulu dan tidak diterima oleh kekuatan politik Islam. Tentu Pak Jokowi mulai paham bahwa dia tidak mungkin diasuh PDIP, dia tidak bakal diterima dan kekuatan politik Islam. Maka dia sedang mencari semacam tempat persembunyian sementara. Anies merupakan kombinasi pikiran konseptual, kalangan kelas menengah dan politik Islam, ujar Rocky.
Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulik fakta para tokoh politik, tokoh publik yang selalu saja ada berita sehingga mereka terus eksis di ranah perpolitikan tanah air. Terkini tentang Formula E yang akan digelar di Jakarta, ahli ekonomi mengatakan bahwa Jakarta akan untung besar-besaran karena adanya Formula E. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Rendy menyoroti Formula E yang akan diadakan di Jakarta pada tahun 2022. Menurutnya, Jakarta akan sangat diuntungkan dari gelaran tersebut karena akan dikenal di dunia. Jika melihat keuntungan apa Formula E, saya pikir itu tentang prestige. Kota di negara lain pun menggelar Formula E, sehingga Jakarta akan dianggap setara dengan mereka, ucap Yusuf kepada redaksi Senin 18 Oktober. Yusuf juga menjelaskan meski mendapatkan pandangan baik dari luar negeri, hal itu belum cukup untuk meningkatkan perekonomian. Sebab, kata dia, untuk mendapatkan pendapatan dari Formula E, Pemprov DKI Jakarta harus bekerja lebih keras agar penonton dari luar negeri datang ke Indonesia. Tantangan terbesarnya adalah mendatangkan penonton dari luar negeri. Hal itu juga mengandalkan pendapatan dari harga tiket Formula E. Dengan demikian, Yusuf mengingatkan Pemprov DKI akan berbenah dalam hal investasi. Menurutnya, jika hanya mengandalkan pendapatan dari luar negeri, Formula E juga kurang membantu perekonomian masyarakat. Kalau benar dilaksanakan di Jakarta, belum tentu rakyat merasakan dampak langsung perekonomiannya. Jadi ini yang harus dicari jalan keluarnya. Begitu Ibu Yusuf.